Baik, langsung saja mungkin untuk pendaftaran PPG calon guru 2026, eh, bagaimana sih cara mendaftarnya secara teknis dan apa yang harus disiapkan tadi untuk melakukan pendaftaran dan yang paling penting di mana daftarnya gitu ya, rekan-rekan ya. Baik, eh, untuk PPG di tahun 2026, sahabat GTK bisa mengakses melalui portal PPG Kemdikbudrismen, yaitu ada di ppg.kemdikbudrismen.go.id. Nanti di sana akan ada tombol daftar PPG calon guru. Ini sebagai contoh saja gambarnya. Kemudian atau rekan-rekan juga bisa mengakses melalui portal SIM PKB ya. Di sini ada gtk.belajar.kemdikbudrismen.go.id. Pilih pada bagian PPG bagi calon guru. Kemudian pilih register akun. Baik, langsung saja ke tata cara pendaftaran PPG calon guru tahun 2026. Yang pertama, ini sebenarnya alurnya tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama. Hampir sama ya rekan-rekan. Yang pertama rekan-rekan akan mulai melakukan pendaftaran akun. Yang perlu disiapkan adalah yang pertama rekan-rekan siapkan email yang aktif. Nah, email ini apakah harus email baru atau kalau tahun-tahun sebelumnya atau di gelombang sebelumnya sudah pernah mendaftar bisa digunakan. Nah, emailnya masih tetap bisa gunakan. Jadi bisa menggunakan email yang sudah terdaftar di CPKB atau rekan-rekan juga bisa menggunakan email baru untuk yang baru mendaftar. Kemudian pastikan ya sebelum mendaftar data kependudukannya sudah sesuai nanti karena akan digunakan untuk melakukan validasi. Kemudian nanti akan ada pengecekan NIK di Dapodik dan Simpatika. Pastikan rekan-rekan tidak terdaftar aktif sebagai guru ataupun kepala sekolah di Dapodik ataupun Simpatika. Kemudian juga silakan dipastikan NIM-nya sudah disiapkan NIM dan data lainnya. Kemudian lakukan pendaftaran akun, nanti akan saya pandu lebih detail di paparan selanjutnya. Kemudian nanti setelah selesai mendaftarkan akun, rekan-rekan tinggal login dan melengkapi biodata sesuai yang dipersyaratkan. Kemudian nanti silakan cek prodi S1 menggunakan NIM yang disiapkan tadi. Kemudian pilih bidang studi yang linier. Kemudian silakan dilengkapi, akan ada kuesioner refleksi diri, kemudian esai, fakta integritas, dan juga keberminatan lokasi mengajar dan perkuliahan. Kemudian setelah itu ajukan pendaftaran teman-teman untuk berikutnya memilih TUK dan melakukan pembayaran PPG-nya. Nilai tadi disampaikan Bu Fani 200.000. Baik, lebih detail rekan-rekan tahap per tahap ya. Rekan-rekan dapat mengakses ke ppgkemdikbudrismen.go.id. Seperti contoh ini ada linknya saya tuliskan di sini. Kemudian nanti di halamannya akan ada tombol daftar PPG calon guru. Seperti di sini. Kemudian silakan nanti dipilih atau diklik pada tombol daftar PPG calon guru. Kemudian rekan-rekan akan diarahkan menuju ke halaman seperti ini. Nah, silakan pilih daftar sebagai peserta yang di bagian bawah ya. Silakan diklik. Kemudian teman-teman akan dimintakan mengisi alamat email. Kemudian nanti silakan melakukan konfirmasi ya. Ini ada menggunakan saya bukan robot atau mungkin bisa juga tampil kode captcha yang akan diisikan dengan mengetikkan kode. Nanti silakan dicek di halamannya masing-masing. Bisa muncul yang saya bukan robot atau juga yang mengisikan kode keamanan. Kemudian jika sudah silakan klik selanjutnya. Kemudian rekan-rekan akan mendapatkan email. Nah, ini contoh redaksinya lama. Nanti akan ada linknya ya seperti ini. Nanti silakan diklik di kotak masuk emailnya, dan teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti yang ada di sebelah kanan. Jadi nanti silakan lengkapi NIK, nama, nama ibu kandung, kemudian jenis kelamin dan tanggal lahir. Nah, karena di tahapan ini teman-teman datanya akan langsung dicek ke layanan Admindo, jadi pastikan teman-teman yang diisikan adalah sesuai dengan data yang ada di Admindo. Bisa juga nanti dicek di KTP atau di KK-nya masing-masing. Seperti ini contohnya dilengkapi, kemudian nanti silakan klik selanjutnya. Nah, sebagai informasi rekan-rekan, biasanya akan muncul ya beberapa kasus itu nama ibunya tidak sesuai. Jadi sudah mencoba di KTP sudah diisikan namanya sudah sesuai, kemudian NIK-nya sudah sesuai, jenis kelamin, tanggal lahir dan sebagainya sudah sesuai, tapi dilanjut tidak bisa. Biasanya yang kami temui adalah nama ibu kandungnya itu masih belum sesuai dengan yang ada di KK. Jadi nanti teman-teman melihatnya adalah bukan nama ibu yang di bagian atas ini ya. Kalau di sini kan ada nama ayah, nama ibu di dalam kakak ya. Tapi tabel yang kedua, silakan dicek di tabel yang kedua. Di sini nanti akan ada nama ibu di baris nama teman-teman. Di sini nanti akan ada nama ibu. Isikan sama persis dengan yang ada di tabel yang di bawah ini.
tidak melihat nama ibu sebagai anggota keluarga yang di atas, tapi yang di bagian bawah sini. Biasanya ada kadang ditemukan ada perbedaan nama ibu, walaupun ini ya update-nya biasanya hanya yang di atas saja, tapi yang di bawah sini kadang tidak terupdate. Jadi pastikan teman-teman acuannya adalah di bagian bawah sini yang apa namanya di bagian nama ibu. Baik, selanjutnya kalau tadi sudah melewati validasi data diri dan juga NIK tadi ya, teman-teman akan diminta untuk melakukan pengaturan kata sandi. Ini adalah kata sandi yang akan digunakan untuk login berikutnya menggunakan email yang tadi didaftarkan. Nah, pertanyaannya kalau saya sudah pernah mendaftar, email saya kan sudah ada, apakah saya harus membuat password baru? Nah, tidak perlu, karena nanti akan tampilannya teman-teman akan diminta untuk mengisikan kata sandi dari akunnya. Jadi silakan login menggunakan kata sandi yang uh, terhubung dengan email yang tadi diisikan. Jika sudah, silakan klik simpan kata sandi. Kemudian rekan-rekan akan ditampilkan ke halaman seperti ini. Konfirmasi bahwa sudah terdaftar, kemudian silakan klik masuk. Nah, selanjutnya akan diarahkan ke halaman login SIM PPG-nya ya. Kemudian silakan isikan email yang tadi didaftarkan, kemudian kata sandi yang sudah dibuat, kemudian klik pada tombol masuk. Nah, selanjutnya akan ditampilkan halaman beranda seperti yang ada di contoh ini. Ada beberapa tahapannya, ada biodata, refleksi diri, ada esai, keberminatan lokasi mengajar dan berkuliah, kemudian fakta integritas. Nah, itu nanti silakan dilengkapi satu persatu sesuai dengan data diri teman-teman. Nah, mulai dari biodata diri, silakan diklik pada card biodata diri. Jadi di beranda nanti akan ada card biodata diri. Ketika diklik akan ada halaman seperti ini ya. Nanti silakan dilengkapi sesuai dengan yang tersedia. Nah, untuk di bagian atasnya ini nanti akan ada penanda. Jika sudah centang hijau artinya sudah terpenuhi ya. Teman-teman sudah melengkapi. Kemudian kalau ada tanda tanya warna orange, ini artinya opsional. Jadi tidak harus dilengkapi. Tapi kalaupun teman-teman memiliki pengalaman mengikuti pelatihan, berorganisasi atau sebagainya, itu tetap bisa dilengkapi. Kemudian nanti akan ada tanda seru warna abu-abu ya. Itu artinya wajib, tapi rekan-rekan belum mengisikan secara lengkap. Jadi nanti harus dilengkapi dulu agar berubah menjadi centang hijau. Nah, di dalam biodata tadi akan ada beberapa ya, ada informasi umum, biodata kemahasiswaan, bidang studi PPG, dan seterusnya sampai dengan dokumen penting. Silakan dilengkapi runut ya, satu persatu. Kemudian nanti bisa diklik pada, kalau sudah melengkapi yang biodata kemahasiswaan, rekan-rekan bisa memilih pada bidang studi PPG-nya. Contoh di gambar ini ya, nanti silakan klik lengkapi atau ubah, kemudian akan tampil halaman berikutnya yaitu program studi atau bidang studi yang dapat dipilih oleh teman-teman sebagai bidang studi PPG-nya. Silakan dipilih. Kebetulan di contoh ini ada satu, tapi nanti kalau di akun atau di linearitas sesuai prodi teman-teman ada lebih dari satu, nanti silakan dipilih salah satu yang akan dijadikan bidang studi teman-teman untuk mengikuti PPG 2026. Kemudian setelah beranda biodata diri tadi sudah dilengkapi, teman-teman bisa melengkapi esai dengan cara klik pada menu esai. Kemudian nanti di sini akan ada beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan ya, apakah ini wajib atau tidak untuk proses di seleksi administrasi yang awal. Nah, ini nanti masih diberikan kelonggaran ya, teman-teman, sampai dengan sebelum apa namanya TUK. Jadi masih ada kesempatan sebelum teman-teman mengajukan atau setelah melakukan ajuan dan juga pembayaran ini masih terbuka untuk teman-teman melengkapi esainya. Nah, aturan pengisian esai ini teman-teman adalah berurutan ya, satu nomor, misalkan di nomor 1 ada poin 1 sampai 3 itu dikerjakan dulu baru disimpan. Nah, baru bisa membuka di pertanyaan berikutnya. Jadi contohnya seperti ini. Akan ada beberapa pertanyaan, ketika sudah dilengkapi, baru dikirim, kemudian pertanyaan nomor B akan terbuka. Jadi tidak bisa diulangi lagi kalau sudah terkirim. Pastikan ketika mengerjakan sesuai dengan jawaban yang
dibuat oleh teman-teman. Jadi dipastikan lagi, dicek lagi, kemudian kalau sudah yakin, diklik kirim, maka bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kemudian selain tadi ada esai, teman-teman juga akan diminta untuk mengisi keberminatan lokasi mengajar dan berkuliah. Jadi nanti silakan diklik pada keberminatan lokasi mengajar dan berkuliah, kemudian pilih lengkapi. Nah, di sana nanti akan diminta untuk melengkapi data sesuai dengan isian yang tersedia. Jadi nanti silakan dicek di akun masing-masing. Kemudian jika sudah, nanti akan berubah menjadi centang hijau di bagian status pemenuhannya. Jadi pastikan sampai berstatus centang hijau. Kemudian ada kuesioner refleksi diri ya, teman-teman. Ini harus dilengkapi sebelum ajuan. Silakan nanti dipilih, diklik pada kuesioner refleksi diri, kartunya di beranda. Nanti tampilannya akan seperti ini. Silakan klik pada mulai pengisian untuk mulai mengerjakan kuesionernya. Sebagai informasi, kuesioner ini hanya bisa diisikan sebanyak 1 kali. Jadi nanti ketika mengerjakan, pastikan teman-teman mengerjakannya dengan teliti dan mengisikannya sesuai dengan uh, diri masing-masing gitu ya, sesuai dengan diri masing-masing pada setiap pertanyaan. Kalau sudah klik mulai pengisian, nanti akan diarahkan ke pertanyaan seperti ini. Nah, ada beberapa pertanyaan, nanti silakan pilih sangat tidak setuju, setuju, atau sangat setuju. Jadi nanti diikuti saja, kemudian dipilih, kemudian klik selanjutnya. Nah, nanti semisal teman-teman ternyata sedang mengerjakan kuesionernya nih, karena ada 20 pertanyaan ya, mungkin tiba-tiba anggaplah ada mati lampu atau teman-teman harus uh, berhenti dulu mengerjakan dan melaksanakan kegiatan yang lain. Tidak perlu khawatir, pertanyaan yang sudah diisikan ketika teman-teman klik selanjutnya itu akan otomatis disimpan. Jadi nanti ketika teman-teman akses lagi, itu akan sifatnya melanjutkan dari isian yang sebelumnya. Jadi tidak mengulang lagi dari awal, nanti akan tetap melanjutkan dari yang dikerjakan sebelumnya. Jadi misalkan ada mati lampu atau sebagainya, itu nanti masih bisa melanjutkan ketika sudah memungkinkan kondisinya. Jika sudah klik selanjutnya, nanti kerjakan sampai dengan 20 soal semua selesai. Kemudian nanti akan berubah menjadi centang berwarna hijau untuk pemenuhan kuesioner refleksi dirinya. Kemudian sebenarnya ada fakta integritas ya. Uh, Nanti silakan diisikan, ada fakta integritas itu bisa menggunakan secara digital. Jadi disediakan nanti ada tahapan-tahapannya mulai dari teman-teman apa namanya mengisikan data diri, konfirmasi data, dan sebagainya sampai dengan proses penandatanganan. Nah, saya informasikan juga mungkin untuk fakta integritas, karena dibutuhkan nomor teleponnya, teman-teman, pastikan nomor teleponnya yang digunakan adalah yang aktif yang diisikan saat penandatanganan fakta integritas. Jadi nanti akan ada pengisian nomor telepon, itu nanti akan dikirimi OTP setiap teman-teman melakukan penandatanganan. Nah, karena layanannya menggunakan fakta integritas secara online ya, pakai e-materai, jadi nanti pastikan teman-teman email dan nomor teleponnya dicek kembali dan dipastikan sudah aktif gitu, tidak menggunakan nomor telepon yang misalkan sudah hanya terhubung WA tapi nomornya sudah hangus gitu misalkan ya, tidak menggunakan nomor seperti itu, tapi memang nomor yang bisa dikirimi SMS. Jika sudah, nanti semua sudah lengkap, nanti silakan teman-teman bisa klik kirim berkas ini ya. Jadi esainya boleh dikosongi dulu sebelum mengirimkan berkas. Jadi selama yang lain sudah hijau untuk yang wajib, teman-teman bisa klik kirim berkas, kemudian setujui untuk pengiriman berkasnya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa bisa melihat status pada tombolnya akan berganti menjadi berkas terkirim. Ini artinya sudah selesai diajukan. Nah, teman-teman masih bisa mengubah, misalkan ternyata di biodatanya tadi ada yang salah gitu ya. Teman-teman bisa mengubah menggunakan tombol klik di sini ya, harus dibatalkan dulu ajuannya, kemudian diubah datanya dan diajukan kembali. Nah, kapan teman-teman bisa mengubah datanya? Itu adalah selama teman-teman belum membayar ya. Jadi masih statusnya masih berkas terkirim, belum membayar, atau teman-teman pembayarannya sudah kadaluarsa. Jadi sudah request kode bayar tapi belum dibayar sampai dengan kadaluarsa, nanti baru dia akan bisa dibatalkan lagi. Nah, semisal kode bayarnya masih aktif atau sudah terbayar, itu nanti teman-teman sudah tidak bisa
melakukan edit. Jadi kalau masih menunggu pembayaran ditunggu dulu sampai kadaluarsa, atau kalaupun sudah membayar artinya datanya sudah tidak bisa diubah kembali. Nah, selanjutnya setelah teman-teman tadi klik kirim ajuan, akan otomatis membuka satu kartu baru yaitu kartu pembayaran. Seperti ini ya. Nanti silakan diklik, dipilih pembayaran, kemudian buat pembayarannya. Baru teman-teman nanti akan diminta untuk memilih TUK. Nah, ini TUK-nya sebagai contoh saja nanti akan berbeda dengan tampilan di teman-teman listnya. Kemudian nanti silakan dipilih salah satu, kemudian klik selanjutnya. Dan nanti silakan teman-teman lanjutkan pembayaran menggunakan channel atau metode pembayaran yang tersedia. Saat ini sudah terbuka untuk pembayaran menggunakan kode FinPay ya atau FinPay Code. Nanti teman-teman bisa menggunakan kode tersebut dengan pembayaran menggunakan tagihan telepon atau tagihan internet IndiHome. Jadi dengan kode tersebut teman-teman bisa melakukan pembayarannya menggunakan internet banking, mobile banking, atau bahkan di Indomaret ya, Alfamart atau kantor pos. Jadi nanti silakan dipilih apa namanya channel bayar yang bisa digunakan. Nah, sebagai informasi juga ke depan akan ada, Chris mungkin sudah di spoiler di apa namanya akun teman-teman akan segera kita rilis juga agar lebih mudah menggunakan pembayaran Kris. Jadi sementara menggunakan FinPay code-nya, dipilih kodenya kemudian dibayarkan menggunakan tagihan telepon atau IndiHome milik Telkom. Jika sudah, teman-teman, nanti akan statusnya seperti ini. Jadi sudah selesai pembayaran. Ini artinya teman-teman sudah selesai melakukan tahapan pendaftaran untuk seleksi administrasinya atau seleksi yang awal. Jadi sudah sampai mengajukan, sampai bayar sudah selesai. Selanjutnya apa yang harus dilakukan adalah teman-teman menunggu nanti pengumuman ya, pengumuman apa namanya hasil seleksinya dan juga nanti ujian sesuai dengan tanggal yang sudah disampaikan oleh Bu Fani tadi. Dan nanti cetak kartu di SIM PKB ketika sudah mendekati dengan waktu ujian. Seperti itu, teman-teman, untuk tahapan-tahapannya. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ini yang biasa kita temui ketika pelaksanaan. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Mungkin semoga mewakili dari pertanyaan teman-teman yang sudah ditanyakan mungkin atau menjawab. Selama ini bertanya-tanya bagaimana caranya. Semoga ini bisa menjawab. Yang pertama, kalau saya pernah mendaftar pada periode sebelumnya, namun tidak lulus, apakah saya bisa mendaftar lagi pada periode saat ini? Jawabannya adalah bisa. Jadi silakan mendaftar kembali dari awal sesuai tahapan yang berlaku pada tahun 2026. Nah, yang biasa terjadi adalah teman-teman langsung login menggunakan akun tahun 2025. Jadi nanti akan muncul profilnya 2025. Agar teman-teman bisa mendaftar di 2026, lakukan tahapan dari awal seperti tadi, mulai klik daftar di portal PPG tadi ya, mulai mengisi NIK dan sebagainya seperti pendaftaran awal kembali. Jadi nanti tolong dilakukan seperti itu untuk yang sudah pernah mendaftar di periode sebelumnya. Kemudian, apakah saya bisa menggunakan akun lama? Jawabannya bisa. Jadi untuk pendaftaran tidak harus akun baru. Apabila sudah pernah mendaftar dan emailnya masih sama gitu ya, teman-teman bisa menggunakan akun sebelumnya yang pernah digunakan. Mungkin hanya ada perbedaan tahapan yang tadi membuat kata sandi. Kalau yang akun lama dia nanti akan konfirmasi kata sandi. Baik, berikutnya. Kalau tadi sudah boleh. Nah, ternyata saya lupa dengan kata sandi akun lama saya. Nah, ini bagaimana caranya? Teman-teman bisa memanfaatkan fitur lupa kata sandi yang tersedia di SIM-PKB. Jadi di halaman login itu tersedia fitur untuk lupa kata sandi. Silakan dimanfaatkan, itu nanti akan mengirim tautan untuk reset kata sandinya atau membuat kata sandi baru. Nanti dikirimkan melalui email yang terdaftar di SIM PKB milik teman-teman. Kemudian saya tidak bisa melakukan reset pendaftaran saya pada tahun sebelumnya. Nah, ini biasanya karena teman-teman langsung login, dibuka profil ada tombol reset gitu ya. Nah, itu diklik, loh kok nggak bisa direset gitu kan ya. Nah, reset itu tidak perlu dilakukan ya teman-teman. Jadi sudah tidak perlu mereset pendaftaran lama, tapi teman-teman tinggal mendaftar mengikuti tahapan 2026 mulai dari awal lagi. Itu nanti akan otomatis membukakan
akses untuk mengisikan data-data untuk seleksi tahun 2026. Jadi tidak perlu klik reset yang ada di profil, tapi cukup mendaftar tadi mulai dari portal, mengisikan nick dan seterusnya sampai dengan login ke beranda. Kemudian ini ya ada semisal gagal validasi data diri yang awal tadi menggunakan nick, eh, yang harus dilakukan adalah pastikan teman-teman mengisikan data yang diminta sesuai dengan data yang sudah terdata di Adminduk. Nanti bisa dicek di kartu keluarganya. Tadi sudah sempat saya sampaikan ya, pastikan biasanya yang salah sering-seringnya itu nama ibu, jadi pastikan nama ibunya adalah yang ada di tabel bagian bawah sih. Dan juga nanti nama pesertanya, kemudian NIK dan seterusnya, pastikan sama dengan yang ada di KK. Seperti itu. Kemudian eh, ketika teman-teman cek data kemahasiswaannya menggunakan NIM dan juga memilih perguruan tingginya ternyata statusnya belum lulus, apa yang harus dilakukan? Teman-teman silakan melakukan perbaikan data di perguruan tinggi asal masing-masing ya. Waktu update-nya biasanya membutuhkan waktu 1 kali 24 jam setelah diupdate oleh perguruan tinggi, itu nanti sudah bisa dibaca oleh sistem di CPKB jika sudah diupdate. Jadi menunggu sekitar 1 kali 24 jam, nanti datanya akan sinkron untuk bisa dibaca apa namanya status kemahasiswaan terbarunya. Kemudian sama, jika IPK-nya tidak sesuai, yang dilakukan adalah sama, silakan diperbaiki di perguruan tinggi asal masing-masing, kemudian dicek lagi di SIM PKB, namun biasanya membutuhkan waktu sinkron sekitar 1 kali 24 jam. Nah, kemudian eh, jika teman-teman memilih bidang studi ya, ternyata tidak muncul pilihannya tadi ya. Nah, pastikan teman-teman cek dulu prodinya di halaman PPG Kemdikbudrismen apakah prodinya memang linear dengan bidang studi yang dibuka saat ini. Karena tidak semua bidang studi, tadi disampaikan oleh Bu Yulia Gitavani, ada sekitar 33 bidang studi yang dibuka. Jadi silakan cek terlebih dahulu di laman PPG untuk memastikan bidang studi teman-teman dibuka untuk seleksi di tahun 2026. Kemudian ini juga tadi sebenarnya sudah sempat disampaikan, apakah esai harus diselesaikan sebelum mengajukan pendaftaran? Jawabannya tidak, esai masih bisa diisikan selama masa pendaftaran dibuka. Jadi nanti sampai batasnya adalah sebelum cetak kartu ujian. Kemudian apakah ajuan bisa dibatalkan? Tadi sudah sempat saya jawab sebenarnya, sudah saya sampaikan bahwa bisa selama belum melakukan yang pertama eh, belum request kode bayar ya, artinya baru saja kirim berkas tapi belum mengakses menu pembayaran. Itu bisa, atau kalau sudah mengakses menu pembayaran, memastikan bahwa kode bayarnya sudah kedaluarsa. Kemudian sama eh, ini ya, apakah bisa mengubah? Bisa selama teman-teman masih bisa tadi membatalkan ajuannya. Jadi kalau sudah membayar dan ada kode bayar yang aktif itu masih belum bisa. Terima kasih, mungkin seperti itu teman-teman.